Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus berjalan di atas air. Dan ini kita sangat familiar dengan topik cerita ini. Mari kita lihat kembali dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Mari kita membaca bergantian. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya akan memulai ayat yang pertama 45, Bapak Ibu ayat 46, demikian seterusnya. Mari kita membaca bergantian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita ingat kisah minggu yang lalu, saudara-saudara, di mana Yesus melakukan mujizat yang sangat spektakuler, yaitu apa? Memberi makan 5.000 orang. Itu prianya saja. Pendeta Hermanto sudah membahas akan hal ini, dan ini kisah lanjutannya. Dan kita melihat ketika murid-murid, orang banyak itu sangat happy sekali. Siapa yang happy, saudara-saudara? Ketika kita makan dengan makanan yang enak dan berlimpah, pasti akan sangat happy, bukan? Kita tahu makan makanan yang berlimpah itu kita anggap sebagai berkat daripada Tuhan. Kita bisa menikmati, apalagi menikmati bersama keluarga. Keluarga yang kita kasihi dan semua komplit di sana. Jadi 5.000 orang itu hanya pria saja, tetapi tidak dihitung wanita dan anak-anak. Jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya jumlah adalah mungkin sekitar 15 atau 20.000. Makan bersama keluarga, makan makanan yang berlimpah dan penuh dengan sukacita. All you can eat, bahkan tersisa. Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberkati murid-murid, orang banyak pada saat itu dengan penuh kelimpahan berkat jasmani, berkat rohani juga Tuhan berikan di sana. Ada pengajaran yang sangat baik. Tetapi kita melihat di sini, saudara-saudara, alur bergeser. Yang tadinya penuh dengan canda tawa, kesukacitaan karena berkat makanan, tetapi kita melihat di sini ada sebuah ketegangan, ada suffering di sini, saudara-saudara, dan saudara bisa membayangkan. Kalau kita yang tadinya awal penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Misalnya kita keracunan makanan barangkali, misalnya setelah pulang dari restoran ada kecelakaan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita melihat di sini, saudara-saudara, murid-murid juga mengalami suffering. Murid-murid mengalami hal yang tidak nyaman. Mungkin mereka juga akan bertanya-tanya, ini apa yang sebenarnya terjadi? Dan menariknya di sini, saudara-saudara, Markus 6 ayat yang ke-45, ada sang inisiator yang melakukan akan hal ini. Yaitu adalah sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Nah di sini kita melihat, bukan? Jadi saudara-saudara, ketika murid-murid mengalami peristiwa yang tidak nyaman, di sini ada perintah daripada Tuhan sendiri. Di sini Allah sendiri yang memerintah, Yesus sendiri yang memerintahkan kepada mereka
memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu, berangkat lebih dulu ke seberang. Lalu orang banyak disuruh pulang. Jadi artinya apa? Ikut Yesus tidak selalu mendapatkan hal yang nyaman, ikut Yesus tidak selalu mendapatkan berkat, ikut Yesus tidak selalu mendapatkan mukjizat. Tapi kita percaya ikut Yesus Tuhan selalu menjaga, ikut Yesus Tuhan selalu menyertai. Karena ketaatan kepada Yesus, justru ada banyak anak Tuhan mengalami penderitaan. Ketaatan kepada Yesus ada banyak anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, pergumulan yang tidak mudah. Karena ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dapur perapian yang menyala-nyala. Karena ketaatan Daniel, ia dimasukkan ke gua singa. Dan kita lihat di sini saudara-saudara bagaimana ketaatan anak-anak Tuhan juga mengalami penganiayaan, hal yang tidak mudah mereka alami. Tetapi saudara-saudara, ketaatan di dalam pergumulan ini justru membawa sukacita. Karena apa? Karena kita makin mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Ketaatan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Wow, ini luar biasa. Di dalam pergumulan yang tidak mudah. Akhirnya apa? Akhirnya melihat ada satu sosok tambahan lagi. Ada 4 orang di sana. Wow, ini luar biasa, intervensi ilahi. Ada supranatural yang Tuhan nyatakan, luar biasa sekali. Inilah ketaatan yang tidak enak itu, tetapi membawa sukacita di dalam pengenalan akan Tuhan. Daniel melihat kuasa Tuhan yang menutup mulut singa. Dan disinilah iman mereka diuji. Iman kita ketika mengikut Yesus, betulkah sungguh-sungguh kita dengan tulus mengikut Yesus dengan setia? Atau jangan-jangan kita hanya ikut Yesus karena ada mujizat? Atau jangan-jangan kita ikut Yesus karena pengen sembuh? Ikut Yesus karena pengen kaya? Nah di sini Yesus menguji iman daripada murid-murid. Maka kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Yang pertama, Yesus memisahkan diri dari murid-murid. Ayat 46, 47, ia berpisah dari mereka, tadi kita sudah baca. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara bisa membayangkan akan hal ini ya. Dipisahkan mereka dari guru yang mereka sangat bergantung, mereka andalkan, Jesus is my hero. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yesus sengaja, ya, saatnya saya berpisah dari kalian. Kemudian ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, Yesus tinggal sendirian di darat. Nah, saudara bisa membayangkan ya, anak saya misalnya sangat happy sekali sama teman-temannya di dalam keceriaan. Kemudian, papi nggak usah ikut ya, aku pengen main-main. Begitu ya, mungkin papinya nggak bisa ikut main game yang dia sangat suka bersama dengan teman-temannya. Tetapi begitu mulai ada pergumulan, ada sakit, papi di sini, papi, mami di sini. Aku butuh mami, aku butuh papi. Mami suapin, mami suapin, begitu ya. Nggak ada dibilang, papi di sana aja, enggak. Di dalam pergumulan kita butuh sesuatu yang menolong kita. Pribadi yang menopang kita. Ada orang terdekat yang begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Biasanya anggota keluarga kita. Nah di sini saudara-saudara kita bisa melihat murid-murid mengalami badai yang sangat besar itu. Dan di sini tidak ada Yesus di sana. Kalau sebelumnya kita pernah juga mendengar firman Tuhan yang mengisahkan di mana Yesus meredakan angin ribut itu. Ada Yesus meskipun tidur. Masih agak lebih tenang. Meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi daripada murid-murid. Ada Yesus sih. Meskipun tidur yang lumayan lah. Tinggal dibangun nih. Guru bangun. Habis itu Yesus bangun kan. Tetapi pada saat itu tidak ada Yesus. Murid-murid tidak melihat Yesus. Dan Yesus memisahkan diri. Dia ada di darat. Dan Yesus berdoa. Tapi kita melihat di sini, Yesus melihat dan kemudian mendatangi mereka. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus memisahkan diri dari mereka, bukan Yesus tidak melakukan sesuatu. Bukan Yesus artinya meninggalkan mereka.
Bagi murid-murid sepertinya ada perasaan ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus melihat, ayat 48 katakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu. Yesus melihat. Yesus matanya tetap tertuju. Yesus tetap fokus untuk menjaga murid-muridnya. Melihat Yesus dengan kita melihat berbeda. Yesus melihat dengan penuh kepedulian. Yesus melihat dengan kesungguhan. Yesus melihat dengan penuh hati yang waspada untuk bisa memperhatikan murid-murid. Dan kemudian kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan ia berjalan di atas air. Seringkali di sini kita bisa mengartikan bahwa kok Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Yesus melihat kita. Yesus penuh dengan kepedulian. Bahkan ini dicatat bahwa betul-betul mereka sangat susah payah mendayung. Dikatakan mereka berkeluh kesah, susah payah karena angin sakal itu. Artinya apa? Yesus tahu apa yang mereka lakukan. Yesus tahu pergumulan yang begitu berat sedang menimpa pada diri murid-murid. Dan Yesus melihat apa yang terjadi di sana. Bukan hanya melihat, tetapi Yesus datang kepada mereka. Charles Swindoll berkata begini, saudara, seringkali kita takut akan pengalaman hidup yang sulit, seperti sakit penyakit, kehilangan orang yang dicintai, dan kesulitan keuangan, hanya untuk mengetahui bahwa ternyata justru pengalaman-pengalaman tersebut dapat membawa Yesus lebih dekat kepada kita. Ini maksudnya kenapa Yesus memisahkan diri dari mereka. Tapi Yesus melihat masa-masa yang kritis itu, kemudian Yesus datang. Artinya apa? Kehadiran masalah kita bukan berarti ketidakhadiran Yesus, Bapak Ibu. Yesus melihat krisis yang Bapak Ibu alami. Yesus melihat ketakutan kita. Yesus melihat pergumulan kita dan ketidakmampuan kita. Tetapi Ia akan menolong di waktu yang tepat. Yesus hadir di waktu yang tepat. Untuk apa? Supaya kita melihat bagaimana Yesus yang ajaib itu bertindak dengan waktu yang tepat, dengan bijaksana, sehingga kita makin mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Yesus lebih dekat. Dan mungkin kita bisa mengalami penderitaan dengan tujuan kita makin mengenal Yesus. Timothy Keller, dia berkata begini, you don't know that Jesus is the only one you need until Jesus is the only you have. Anda tidak tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang Anda butuhkan, sampai Yesus adalah satu-satunya yang Anda miliki. Bukankah ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tuhan, kenapa Kau membiarkan masalah ini terjadi? Tuhan, kenapa aku dibiarkan kehilangan? Tuhan, kenapa aku dibiarkan kehilangan orang yang kukasih? Tuhan, kenapa aku mengalami kebangkrutan barangkali? Di sini kita baru bisa menyadari ketika Yesus yang menjadi segala-galanya dan kita dibiarkan, diizinkan mengalami kehilangan hal-hal yang berharga itu, supaya kita tahu bahwa Yesus satu-satunya yang berharga di dalam kehidupan kita. Dan bukankah kita, kalau boleh jujur, mengenal Tuhan seringkali karena krisis terjadi? Bukankah kita seringkali berdoa, berlutut kepada Tuhan karena ada masalah kehidupan? Bukankah Bapak Ibu, dulu waktu percaya Yesus awal-awal sekali, sudah ada banyak mereka yang mengalami krisis ekonomi dan sebagainya. Mereka nggak tahu, mereka menyerah. Ini saya nggak tahu hari depan seperti apa.
Dan di situ kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku mau terima Yesus. Dan di situ kuasa Yesus menjamah kita. Kuasa Yesus hadir di tengah kita. Dan di situ kita terima Yesus. Bukankah seringkali ketika mentok, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita menyerah, di situ Tuhan intervensi dalam hidup kita. Tetapi seringkali juga Tuhan melakukan hal yang sebalik. Ketika kita mengandalkan diri, mengandalkan apa yang kita punyai, Tuhan sepertinya seolah-olah membiarkan. Tuhan seolah-olah tidak hadir dalam hidup kita. Karena apa? Dia tahu kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan berkat-berkat materi yang menopang kita. Sehingga Tuhan tahu isi hati kita. Dan artinya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi untuk kebaikan. Supaya hati kita terkait kembali kepada Tuhan. Nah, menariknya di sini ketika Yesus mendatangi mereka, Bapak Ibu terkasih, ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat apa yang menjadi respon daripada murid-murid. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Kayak film horor barangkali ya. Tidak, takut sekali mereka ya. Hantu begitu. Nah, menurut budaya kuno, laut itu menggambarkan kekuasaan dan kegelapan. Jadi wajar sekali mereka berteriak hantu-hantu. Laut bisa mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidup matinya seseorang. Laut adalah simbol kerusakan yang tidak bisa dielakkan atau dihentikan. Laut yang marah itu siap menghancurkan segala-galanya. Jadi saudara bisa membayangkan kalau kita hadir di sana pun dengan kepercayaan seperti itu, dan kita mungkin akan berteriak yang sama. Hantu ini siapa? Hantu ini. Dan di sini saudara-saudara, Yesus sengaja untuk berjalan di atas air. Artinya apa? Artinya Yesus ingin menunjukkan bahwa ia punya kuasa yang lebih besar. Yesus punya kuasa lebih daripada dewa-dewa laut pada saat itu. Yesus punya kuasa yang tidak bisa dikendalikan oleh gelombang dan laut. Yesus punya kedaulatan yang lebih besar daripada kegelapan. Dan Yesus dengan santainya dia berkata, tenanglah aku ini. Jangan takut. Di sini kita melihat Yesus menunjukkan dirinya bahwa badai tidak berkuasa atasnya. Ada gelombang, ada badai yang sangat bergelora. Tetapi di sini ada sosok Yesus yang begitu dengan tenang dia berjalan. Artinya apa? Artinya alam ciptaannya itu dikendalikan olehnya. Dan Yesus menunjukkan bahwa ia ada di atas segala kekuasaan. Termasuk alam semesta yang ditakuti dan bisa membunuh banyak orang pada saat itu. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus mengenalkan dirinya. Yesus memperkenalkan diri, dia raja di atas segala raja. Dia raja atas alam semesta itu. Dan kemudian kita melihat di ayat 51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus sudah menunjukkan dirinya, kemudian Yesus naik ke perahu. Lalu kemudian mendapatkan murid-murid itu dan angin reda. Dan lihat respon daripada murid-murid. Apa yang terjadi? Mereka amazed. Mereka takjub, tercengang dan bingung. Ini maksudnya adalah mereka sangat takjub sekali. Wonder dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Tetapi dalam bahasa Inggris mereka sangat terpesona, kaget, heran, takjub. Luar biasa, ini siapa sosok yang seperti ini? Dan kita bisa melihat bukan? Di mana tadi di awal kita melihat ada badai pergumulan. Dan kemudian mereka punya pengenalan akan Allah yang lebih clear, lebih jelas dari sebelum badai itu terjadi.
Dan di sini murid-murid sangat amazed, kaget, takjub. Dan mereka bergetar jantung mereka. Dan mereka bingung sekali. Ini ada sosok yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Di dalam bagian yang lain. Matius 14 ayat 32. Ini juga kisah yang sama, tetapi diterjemahkan dengan lebih clear. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi di sini murid-murid yang tadinya belum mendapatkan pergumulan, belum mengalami badai hidup itu, setelah kemudian dia alami, dan kemudian dia menutup dengan kesimpulan, sesungguhnya engkau anak Allah. Siapa bilang, saudara-saudara, ketika kita sakit, lalu disembuhkan, baru kita bisa berkata bahwa engkaulah anak Allah. Siapa bilang kalau kita makin kaya, kita baru bisa berkata engkaulah anak Allah. Tetapi kita melihat di sini, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah, tetapi Tuhan izinkan, bahkan seolah-olah Tuhan memisahkan diri dari kita. Justru ini bisa diakhiri dengan kesimpulan, engkaulah anak Allah. Saudara, ada fakta yang menarik. Perikop ini ditutup dengan ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini menarik sekali, bukankah gak usah disebutkan akan hal ini. Lalu selesai bahwa angin itu sudah reda. Tetapi ada kalimat ini, maksudnya apa? Ini adalah penekanan before dan after. Penekanan kondisi iman murid-murid sebelum peristiwa badai. Meskipun letaknya di akhir, tapi dikasih penekanan. Ini loh, iman murid-murid sebelum terjadinya peristiwa badai, mereka hatinya degil, gak ngerti, dikasih mujizat, all you can eat, gak ngerti, tetap degil hati. Maka Tuhan kasih peristiwa badai ini. Supaya apa? Supaya lebih mengerti. Dan itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Pergumulan bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita makin kenal Tuhan. Pergumulan yang kita benci, kita nggak suka, kita merasa nggak aman. Tapi justru Tuhan pakai untuk bisa membawa kita makin kenal Dia. Ingat kisah Ayub. Ketika mengalami pergumulan, bertubi-tubi, sakit penyakit, anak-anak meninggal, tadinya kaya raya langsung bangkrut dalam sekejap. Istrinya justru mempertanyakan akan hal ini. Tetapi diakhiri kisah ini dengan, sebelumnya aku hanya dengar dia dari kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal dia secara pribadi. Aku kenal sangat dekat dengan penciptaku itu. Nah di sini saudara-saudara kita bisa melihat dan menarik kesimpulan bahwa seringkali kita ingin badai cepat berlalu. Tetapi Yesus ingin menundanya. Agar kita mengenal Dia yang berkuasa atas badai kehidupan kita. Ini fakta yang mau tidak mau kita harus terima, saudara-saudara. Di mana seringkali kita doa, Tuhan singkirkanlah ini. Aku gak suka ini Tuhan. Tuhan, apa aku ada dosa? Tuhan, apa aku kurang rajin saat teduh? Tuhan, apakah aku kurang rajin ke gereja? Aku sudah alami semua hal yang Engkau harusnya suka aku melakukannya. Tetapi kenapa ada badai yang Tuhan izinkan ini? Jawabannya adalah supaya
kita mengenal Dia yang berkuasa atas badai hidup kita. Sehingga kita bisa melihat beriman itu harus benar. Iman yang benar bukan karena besarnya kekuatan iman kita, tetapi karena kualitas objek iman tersebut. Murid-murid pada saat itu juga imannya sedang bergejolak. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan ini loh kualitas yang kamu imani. Ini punya kualitas yang sangat melampaui dari apapun juga. Jadi di dalam iman apapun kondisimu, datanglah kepadaku. Kau mungkin sedang ragu-ragu, tetapi engkau ketika keraguan-raguanmu itu tertuju padaku dan kau betul-betul berharap kepadaku, aku mampu melakukan semuanya untukmu. Markus 9 ayat 24. Perhatikan di sini ya. Langsung ayah itu berteriak, Tuhan, saya percaya tetapi iman saya kurang. Ini imannya bukan iman yang hebat, bukan iman yang besar, tapi dia jujur, iman saya kurang Tuhan. Dan Tuhan sembuh. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena apa? Iman yang kurang tetapi ditujukan kepada Tuhan yang besar. Iman yang sangat kecil, tetapi ketika ditujukan kepada Allah yang besar, maka Allah akan bertindak untuk bisa mewujudkan rencananya. Sehingga kita bisa melihat di sini, Pendeta Bigman Sirait, dia pernah berkata, iman yang besar itu percaya bisa memindahkan gunung. Amin, amin. Tetapi lihat, iman yang besar itu berbeda dengan iman yang benar. Iman yang benar tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Jadi jangan hanya kita punya iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang betul-betul diarahkan pada kualitas daripada objek iman kita, yaitu Allah kita itu. Dan Allah kita yang besar itulah yang berkuasa, bukan doa kita. Bukan kehebatan pendeta yang berdoa. Tetapi karena punya Allah yang besar, yang hebat itu yang bekerja, siapapun yang berdoa, di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan akan merencanakan kedaulatannya dan mewujudkannya. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kita punya iman yang kecil terus. Tuhan menghendaki iman kita bertumbuh. Dari kecil bukan jadi besar, tapi jadi benar. Nah, apa bedanya? Iman yang kecil, ini selalu begini. Saya tidak yakin Tuhan mengabulkan doaku. Saya tidak yakin Tuhan memberikan mujizat kepadaku. Saya bukan siapa-siapa. Jadi seluruh hidupnya itu tidak yakin, selalu dilanda dengan kekhawatiran, imannya kecil terus. Padahal pengalaman-pengalaman hidupnya membuktikan Tuhan bekerja. Tuhan berdaulat. Tetapi selalu, saudara, orang ini tidak yakin dengan kuasa Tuhan. Ini iman yang kecil. Iman yang kecil harus bertumbuh. Terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan yang benar. Dan kemudian kita melihat bedanya dengan iman yang besar. Wah, ini keyakinannya kebablasan. Saya yakin Tuhan melakukan mujizat untukku. Karena apa? Saya orang yang rajin. Saya orang yang suka berdoa. Saya rajin datang ke gereja, apalagi memberikan persembahan, berikan perpuluhan. Masa sih Tuhan tidak mengabulkan doaku? Wah, luar biasa, saudara-saudara, ini iman yang besar katanya. Tetapi bukankah Tuhan berdaulat? Waktu murid-murid itu berharap Tuhan meredakan, tetapi Tuhan malah justru berjalan di atas air. Seolah-olah ini lebih daripada mujizat. Seolah-olah ini mujizat yang diharapkan oleh murid-murid itu tidak terwujud, tapi Yesus justru melakukan mujizat yang melampaui mujizat, yaitu apa? Akulah pembuat mujizat. Akulah pencipta mujizat dan engkau kenal aku lebih daripada mujizat. Dan di sini iman yang benar. Iman yang benar, saya menyadari ketidakberdayaan saya. Kemudian saya memandang kepada hebatnya Yesus. Karena saya adalah orang yang gagal tanpa Yesus.
Saudara dan saya orang gagal tanpa Yesus. Ketika engkau bisa berhasil tanpa Yesus dan kau klaim, saudara berhati-hati. Yesus justru menginginkan akan hal ini. Engkau bukan siapa-siapa. Saudara dan saya bukan siapa-siapa tanpa aku. Apa yang kau raih semua karena aku. Apa yang kau sudah capai, apa yang kau sudah capai, kesuksesan, kesehatan semua. Bukankah itu semua karena anugerah yang aku berikan kepada? Di sini saudara-saudara, iman yang benar itu melihat saya tidak mampu melakukannya tanpa Yesus. Tetapi bukan kita akhirnya menjadi minder. Kita menjadi orang-orang yang buruk. Di sisi yang lain, di dalam Yesus penuh dengan pengharapan. Saudara diselamatkan di dalam Yesus. Saudara diampuni dosanya di dalam Yesus. Saudara dipilih oleh Yesus. Saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudara bayangkan, tadinya musuh Allah, tapi kemudian diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus. Dan kita dikasihi di dalam Yesus. Kita diterima di dalam Yesus, kita disayang. Dan bahkan kasihnya tidak mungkin membuat kita berpisah dengannya. Dan kita dikasihi untuk selama-lamanya di dalam Yesus. Dan inilah sukacita ketika kita mengalami penderitaan tetapi di dalam Yesus. Kekuatan di mana kita disayang oleh Tuhan. Itu menjadi kekuatan yang sangat powerful sekali. Untuk kita bisa melewati badai. Dan setelah itu kita bisa menyimpulkan. Ini semua Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dwells in the shelter. Inilah orang-orang yang diam di dalam Tuhan. Apakah kita sering diam di dalam Tuhan? Maksudnya diam di sini bukan diam tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain saudara, bukan. Tetapi diam di sini adalah hidup yang punya hubungan yang erat, bersekutu terus sama Yesus. Sehingga dalam hati kita itu bisa muncul kalimat-kalimat kita itu disayang, kita itu dikasihi. Dan itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mengklaim. Bukan hati kita, tapi firman Tuhan itulah yang membuat kita punya perasaan disayang oleh Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita tidak duduk diam dan bersekutu dengannya. Kita mendapatkan klaim seperti ini. Artinya kita harus duduk diam dengan firman Tuhan. Duduk diam merenungkannya. Terus menerus. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga ketika dalam keadaan yang bahaya, dalam badai yang akan kita hadapi, di situ kita ingat firman Tuhan. Kita ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tetap ingat bahwa ada perlindungan dari yang maha tinggi. Masalah boleh besar, masalah boleh kompleks, tetapi ada Allah pencipta kita yang melampaui itu semua. Dan disitulah dikatakan ada bayang-bayang, shadow of the Almighty. Ada bayang-bayang kuasa Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita melamun di dalam pergumulan kita, apa yang kita lamunkan? Apakah masalah itu menjadi bayang-bayang kita? Sehingga setiap apa yang kita lakukan ke distract dengan bayang-bayang pergumulan yang besar. Nah di sini yang Tuhan inginkan adalah lamunan kita, imajinasi kita penuh dengan bayang-bayang kuasa Tuhan. Bayang-bayang kuasa Tuhan yang akan menghentikan badai.
bayang-bayang kuasa Tuhan yang akan membuat kita kuat meskipun badai belum berhenti. Dan itulah iman yang benar. Dan iman yang benar ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya menuntut kita untuk punya iman yang benar, tetapi anak Allah itu sendiri mengalami pergumulan, badai yang sangat besar. Tapi kita melihat di terjemahan Markus ini menarik sekali. Kalau dalam Injil yang lain tidak ada kata ini ya. Dikatakan ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi. Wah, ini kan kalimat-kalimat kontemporer sekarang. Tapi dicatat di situ. Tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Artinya bagi Bapa semua tidak ada yang mustahil. Semua itu menjadi mungkin. Ambil cawan ini daripadaku. Lakukan mujizatmu. Aku lepas dari pergumulan untuk naik ke atas kayu salib. Aku percaya. Luar biasa iman. Aku percaya engkau bisa melakukannya. Lihat iman yang benar. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Kristus berdiam di dalam hadirat Bapa, rencana Bapa. Kristus tidak keluar di dalam hati Bapa. Karena dia tahu kasih Bapa kepadanya itu sempurna dan cukup untuk Kristus. Kita tahu jauh-jauh hari sebelumnya Bapa sudah memberikan konfirmasi. Waktu Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ini kasih yang dikonfirmasi lagi oleh Bapa. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kekekalan. Allah Tritunggal, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Bapa mengasihi Roh Kudus, anak mengasihi Bapa. Seterusnya seperti ini. Dan kita tahu Kristus diutus ke dalam dunia yang penuh dengan sampah, kotoran, dan penuh dengan penderitaan. Kristus harus melewati ini sehingga Bapa mengkonfirmasi, engkau anakku yang kukasihi. Dan disinilah kasih daripada Bapa itu yang menguatkan Kristus. Dan kita tahu Kristus dipisahkan dari kasih Bapa sementara. Kristus dilempar dari badai pergumulan itu. Murka Bapa yang harusnya dilimpahkan kepada kita harus dinyatakan kepada Kristus. Dan di situ Kristus harus terima ini semua. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dikasihi oleh Bapa selama-lamanya. Supaya kita menjadi anak-anak Bapa. Dan kasih-Nya akan menjadi kasih yang kekal. Kita digenggam dan keselamatan itu menjadi selama-lamanya. Dijamin oleh Bapa. Melalui penderitaan Kristus, Bapa mengerjakan akan hal ini. Bapa memerintahkan Kristus untuk tetap bisa setia dengan jalan sesuai kehendak Bapa. Perhatikan, sama semua. Kristus memerintahkan murid-murid juga untuk taat mengerjakan penderitaan yang dia alami. Kristus diperintah oleh Bapa. Bapa bekerja mendatangkan kebaikan sehingga keselamatan bisa terwujud pada saudara dan saya. Kristus memerintahkan kepada murid-murid untuk setia, tekun dengan penderitaan supaya saudara dan saya juga bisa Tuhan pakai bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu.
Sekarang kita lihat yang terakhir di sini. Ada peristiwa yang sangat penting. Sehingga ini menjadi penutup kita. Apa yang terjadi setelah kisah ini? The next episode. Ayat 56, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Lalu kemudian Yesus dan murid-murid melayani mereka yang terkena badai, sakit, penyakit. Indah rencana Tuhan. Ketika izinkan murid-murid terkena badai, ternyata punya maksud yang baik. Supaya apa? Supaya mereka melayani sesamanya yang juga terkena badai. Murid-murid, mungkin dia baru berkata, oh ini maksud Tuhan. Aku diizinkan untuk bisa mengalami badai. Supaya aku jadi berkat buat mereka yang terkena badai. Apakah kita punya iman yang seperti ini ketika menghadapi badai pergumulan? Apakah kita pernah bertanya sama Tuhan, ketika aku mengalami badai kehilangan ini Tuhan, jangan-jangan Tuhan mau pakai aku untuk jadi berkat buat sesamaku yang juga mengalami kehilangan? Apakah ketika aku mengalami kebangkrutan, jangan-jangan Tuhan mau pakai aku untuk melayani mereka yang di dalam keadaan ekonomi di tengah bangsa yang sulit hari ini? Ketika aku mengalami sakit penyakit, mungkin aku mendampingi pasangan atau orang tua yang mengalami sakit penyakit. Jangan. Tuhan siapkan aku untuk bisa melayani mereka yang juga mengalami sakit penyakit. Karena aku sudah mengerti obat-obatan, udah mengerti rumah sakit yang baik, dokter yang baik. Jangan-jangan Tuhan mau pakai aku untuk bisa melayani mereka. Dan inilah cara Tuhan dan maksud Tuhan. Ketika murid-murid diizinkan mengalami badai. Langsung begitu mendarat. Yuk, kita layani mereka. Mereka kasihan, kena badai pergumulan. Meskipun beda sama kamu. Tapi tahu rasanya nyawa terancam seperti apa. Kita layani mereka. Dan mari kita hari ini punya iman yang benar. Pikiran tertuju ke depan. Ada badai, tapi kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Saya tidak tahu kondisi apa yang saudara alami pada saat ini. Apakah badai sudah berlalu? Kalau sudah berlalu, tanya Tuhan, jangan-jangan aku dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka yang terkena badai saat ini. Atau mungkin saudara sedang mengalami badai yang belum berlalu. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi badai, lihat Tuhan. Pandang wajah Tuhan. Dia Tuhan atas badai kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita berharap kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita